kalau azan sholat ya. Iya mah. Giliran azan sholat. Iya nanti. Nih parah nih kalau ibu nggak latihan nih. Yang keempat simpel, kalimat yang pendek-pendek. Belajar pakai kata pendek-pendek, Pak. Di guru kalau jadi orang tua, kalimatnya panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang belajar pakai kalimat simpel. Apa tuh kalimat simpel? Satu kalimat nggak lebih dari 8 kata. Contoh, tolong ambilkan handuk mama di belakang pintu kamarku. Nggak boleh tuh tolong mama sih dari tadi mau minta tolong tadi pada nggak ada pintu itu di belakang pintu kamar mama tuh ada merah si kuning ambil kalau orang kuning yang tuh dari belakangnya. Sih udah masuk tadi. Kalau nggak percaya coba Bu tanya bapak-bapak ngomong itu Bu. Kalau sempat ibu telepon Bima kini dah, aku sedang di pasar Bima udah kagak disugi itu aduh di kade itu dari mukodo lagi plastik di samping itu lagi aduh lagi bintang ada siapa cek lah. Kenapa bapaknya minta cek? Kepanjangan. Kalau udah panjang tuh anak udah nggak mikir lagi. Dia sudah tidak lagi mau menerima informasi, dia tuh sibuk ngomong apa? Nggak ngaruh. Maka gunakan kalimat simpel. Kalau mau program, kalimat simpel. Jadi anak yang tadi tidur, Bu, kalimatnya harus sederhana. Anak ibu pintar, mulai dari sekarang dia rajin belajar. Dia sungguh-sungguh. Saya Bu, bahkan pernah nyobain sekitar 45 anak pingsan Bu. Itu dulu ada momen muhasabah, tapi saya pakai muhasabahnya pakai teknik terapi. Jadi bukan cuma sekedar nangis-nangis itu enggak. Pakai teknik terapi. 45 anak waktu itu pingsan. Karena pas momennya ketika saya mau muhasabah itu malam Bu. Pas azan isya. Jadi karena azan saya diam. Tapi momennya pas puncak. Gara-gara saya diam, suasananya lagi azan. Langsung banyak tuh yang kayak orang kesurupan, yang pingsan, yang teriak-teriak, macam-macam Bu. 45 orang tumbang. Dari peserta sekitar 1.120 orang. 45 itu hampir setengahnya Bu. Apa yang terjadi? Saya bilang sama wanita, jangan ada yang pegang, biarin aja. Nangis ini dia teriak-teriak, biarin aja, longgarin aja. Kalau ada yang agak mepet-mepet itu longgarin aja, biarin aja. Nggak usah diangkat, nggak usah dipindahin, nggak usah disentuh, biarin aja. Selesai azan saya bilang, oke nak, meskipun apapun yang kamu rasakan, Umi tahu kamu ingin jadi yang terbaik. Dan karena kamu sudah mendengar azan, kamu tahu bagaimana anak yang terbaik. Dan kamu bisa duduk dengan cara terbaik untuk melakukan hal yang terbaik, yaitu sholat. Apa Bu? Terbaik, sholat. Umi akan hitung 5-1, pada hitung 1 nantinya kamu akan bangun, duduk, karena kamu ingin sholat. 1, begitu Bu. 5-5 Bu, itu cuma berlima yang tinggal, 4 atau berlima yang tinggal, nggak langsung berdiri. Sisanya Bu langsung berdiri, langsung duduk untuk sholat. Tinggal yang berempat, dia masih duduk, terus kemudian lanjutin nangis. Karena dia masih belum tuntas. Tapi sederhananya adalah kalimatnya pendek-pendek, nggak boleh panjang-panjang. Manfaatnya itu. Kalau mau suami bisa cek, udah tidur ya, lihat matanya tuh, mulai goyang-goyang ya. Nah, mulai sekarang mau jajan tambah ya kan? Ketemu sayang sama mama, kalau ada uang tambah ya kan? Papa tuh sayang sama mama dan papa tambah uang jajan. Makasih ya Pak, mama saya Papa. Selesai. Ketenangan. Boleh silakan coba. Bener lah. Hati-hati lah. Kalau pasangan sudah tahu ini, bilang tidur udah ada pesan nih. Kalau ada yang sudah niat-niat misalnya mau tambah gitu ya, istrinya tahu ilmunya dia bilang yang satu lihat itu nggak lama kita. Kalau udah kata tambah, ade nggak lama. Masuk tuh, nggak jadi tambah ada dek batu ade. Serius tuh, dan itu bisa diomong mana aja. Kalau saya klien, bapak-bapak mohon maaf ya, yang pengen berhenti merokok misalnya gitu, katanya susah berhenti merokok ya Pak. Nih, nggak bisa, lebih panjang, lebih sakit, keperluan, lebih pahit, dicoba, gitu. Tapi kalau mau, Bu, cukup hitungan menit, Bu, insya Allah berhenti total semua itu. Setelah pesan berikut ini. Oke, pas kamu pada berhenti ini nanti. Kadang belum tentu mau berhenti gitu kan. Nah, syaratnya tuh harus ada kesediaan, dia pengen. Nggak bisa juga Bu, anak yang tidur tadi kita mau, dia nggak mau. Misalnya, kamu baikkan lagi sama mama kamu, bisa kita bilang itu Bu. Sementara dia belum tentu mau baikkan sama mamanya, itu belum tentu berhasil. Tapi kalau dia mau, cuma nggak mampu, pengen belajar tapi males, pengen belajar tapi ngantuk, pengen belajar tapi capek, pengen belajar tapi lemas, nah itu bisa tuh.
Karena dia pengen belajar. Anak ibu akan bisa belajar di atas kursi dengan nyaman. Jadi bisa pakai. Belajar sama mungkin ini ada juga praktis juga di HP. Tinggal ditanya caranya nanti gimana sama Bu Ren. Oke, terakhir kalimatnya harus detail, tidak boleh ambigu, tidak boleh punya makna ganda. Apa contoh makna ganda? Bapak lewat, ada anak bergelik-gelik, bagi bapak, ayo bagus, bagus, rancak orangnya, ayo bagus, entah, gas, ya. Itu kira-kira tuh positif atau negatif pesan bapak? Hah? Ayo mantap, bapak itu, ayo rancak lah orangnya, bagus, bagus. Itu positif atau negatif? Negatif. Ya. Saya belajar tuh anak-anak pakai izin. Atau perlu dikasih kan keluar. Apa? Satu pun nggak ada yang. Tapi kalau nak yang keluar ya minta izin. Jadi anak itu apa yang kita ucapkan? Ada dua kemungkinan Bu. Ketika Bu bilang, kalau kamu mau keluar nggak apa-apa, keluar aja. Anak takut. Bukan dia nggak apa-apa izinkan dia mau keluar lagi nggak? Ya. Tapi Saya gitu. usir anak. Kamu keluar. Tapi kalau dilarang keluar, Yang keluar itu dia izin keluar. iya. Sebenarnya mungkin ada persepsi dulu. Jadi saya usir nggak mau. Saya usir keluar anak. Kata ini tadi anak diusir untuk keluar ya. Kalau anak saya beda dengan saya usir kan. Ada dua persepsinya. Pertama dia takut ibu marah, atau memang dia tidak ingin membuat ibu kecewa sama dia. Nah itu dia. Biasanya tidak ingin membuat ibu kecewa sama dia. Yaudah, kalau mau keluar aja gitu ya. Kita bertahan. Nah, Bu, Pak, terakhir, ini kan bab pemrograman, Mbak. Bagaimana mengendalikan anak-anak yang tadi saya bilang bahkan tanpa bahasa, tanpa kata-kata. Gitu ya Pak Bu ya? Caranya hampir sama nih. Ketika anak Bapak aneh, dan tanda kutip, sudah mulai membuat kelakuan-kelakuan yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu cukup diam. Kira-kira kayak apa? Kira-kira kayak gini. Kira-kira kenapa kelas ini diam? Dia saling mengiyakan. Kalau ibu, gitu kan Bu? Dan nggak perlu ibu marah-marah. Ini ibu ngomong kalian nggak menghargai ibu. Kalian tuh harusnya memuliakan guru. Kalau tuh coba lihat, mama Bu ya, berapa banyak pembicaraan di depan Bu, pakai mikrofon. Kadang suaranya udah ditinggi-tinggikan Bu, tapi peserta pada ngobrol. Ada nggak Bu? Mana? Jadi guru tuh nggak harus selalu marahin anak-anak, ibu diam aja. Bu, kali ada yang Bu, cari aja Bu. Itu kan Bu? Cukup ibu bapak tatap anak yang bermasalah itu minimal 7 detik. Dan nggak perlu itu marah-marah. Dia nggak bakal sakit hati, kita juga nggak bakal sakit hati. Cukup dilihat aja anaknya. Tapi mukanya flat ya Pak ya? Nggak boleh gini. Apa nih? Nggak juga kan? Mukanya flat aja, biasa aja. Jadi ini datarnya mukanya. Jadi kalau ada anak yang mau tajik, tadi bisa tatap. Itu anaknya Pak. Jadi kalau kawan bebek, itu doang. Selagi ibu diam, anak nggak bakal berani komen. Selagi ibu diam, semua bakal diam. Bahkan ada anak yang sampai nutupin mukanya. Allah ibu indah ibu. Kenapa dia tutupin mukanya? Sama bukunya. Karena dia sudah malu, betul Bu? Jadi tidak perlu dan dalam kutip mengata-ngatai anak yang membuat mereka malu. Dan itu tidak akan menyakiti ibu. Cukup ibu diam saja. Kalau Bapak publish, Bapak posting, divideoin Pak. Kalau anaknya ini takut diposting gitu kan Pak ya, takut diposting, takut ketahuan. Ada dua sih Pak.
Kalau seandainya anaknya tipe anak yang kita bilangnya itu melankolik, Pak, mungkin dia akan berhenti ya. Malu nanti ketahuan ngelakuin itu. Tapi kalau anak koleris, Pak, itu bangga ya. Ya, tipe tergantung dari anak. Oke? Baik Bapak Ibu, tak terasa ya, saya yakin waktu 2 jam, 3 jam mungkin tidak akan cukup. Dan saya menyadari betul bahwa banyak hal yang sebenarnya saya masih bingung tuh dikit-dikit gitu ya. Belum membahas secara substansi, karena memang membahas sesuatu itu idealnya tuh bahas dari konsep sampai ke tataran praktek. Tapi saya sudah skill tuh, gimana cara prakteknya kira-kira tergantung tinggal kasusnya apa. Ya, kasus anak tadi tidur, justru manfaatin tidurnya. Baru segitu doang gitu ya. Belum bahas tuh spesifik bagaimana nanti nanganin kalau saya dia ternyata punya masalah yang lain dan seterusnya, itu belum kita bahas. Tapi percayalah, saya bertemu dengan guru-guru pembelajar yang saya yakin siap untuk terus belajar. Benar Bapak Ibu? Insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita yakinkan diri kita bahwa saya siap untuk terus belajar karena saya sadar betul saya perlu memperbaiki diri saya. Dengan begitu semoga Allah karuniakan anak keturunan kita menjadi lebih baik dibandingkan kita, dan Allah hadiahkan kepada kita anak cucu generasi penerus kita yang juga lebih baik dibandingkan kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.